annahu bahwasanya Abi Dzar itu qala berkata, siapa Abi Dzar? Qultu berkata siapa aku Abi Dzar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, alimni ajarkan padaku amalan satu amal, satu perbuatan, yuqarribuni yang bisa mendekatkan, apa amal yang bisa mendekatkan aku ila jannati ke surga, wa yubaiduni dan menjauhkan aku apa amal minan nari dari neraka. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta apabila melakukan siapa kamu sayyi'atan kejelekan, fatbi'ha maka susulkan terhadap sayyi'ah, ikutkan terhadap sayyi'ah hasanatan dengan kebaikan. Qala berkata siapa Abi Dzar, qultu berkata siapa aku Abi Dzar, aminal hasanati apakah termasuk dari kebaikan qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Qala menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am iya, wa hiya adapun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ahsanul hasanati, paling baiknya kebaikan. Hadis kelima diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Abi Dzar berkata kepada Rasulullah, lihat seperti apa enaknya jadi sahabat. Ada sesuatu bisa langsung nanya ke Rasulullah. Bayangkan kalau kita bisa seperti sahabat, ada sesuatu langsung nanya ke Rasulullah, langsung nanya ke Rasulullah. Iri nggak sama sahabat? Iri. Kita boro-boro bisa bertanya langsung kepada Rasulullah.
kematian dan kehidupan. Padahal yang kita pahami hidup dulu baru mati. Kita hidup dulu nih, habis kita hidup nanti baru mati. Tapi kata Allah, Allah enggak bilang waladzi khalaqal hayata wal mauta. Enggak, Allah bilang waladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena pada hakikatnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Jadi hidup kita ini bukan hidup yang sebenarnya. Hidup sebenarnya nanti di akhirat yang selama-lamanya, yang abadi, yang kekal tanpa akhir. Abi Dzar berkata, ya Rasulullah, ajarkan padaku satu amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, maka Rasul menjawab, idza amilta sayyi'atan fatbiha hasanatan. Lihat juga apa yang dijawab Rasulullah. Amalan yang diminta oleh Abi Dzar itu amalan. Rasul menjawab, kalau kamu mengerjakan kejelekan, maka susulkan dengan kebaikan. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka segera perbaiki dengan perbuatan baik. Ini sesuatu yang dijawab oleh Rasulullah sangat global. Yang diminta oleh Abu Dzar satu amalan. Kita tahu amalan itu sholat duha. Mau masuk surga sholat duha. Amalan itu apa? Baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Bisa jadi pembela nanti di alam kubur. Amalan itu apa? Baca surat Yasin di waktu pagi. Bisa menjadi penjaga sampai sore. Kasih amalan. Tapi Rasul enggak ngejawab seperti itu. Yang Rasul jawab, kalau kamu melakukan kejelekan, susulkan dengan kebaikan. Ini sangat pas sekali dengan yang namanya manusia. Karena namanya manusia itu siapapun dia, selama dia bukan nabi, bukan rasul, pasti ada salahnya. Gak mungkin manusia itu benar terus, mustahil. Pasti ada saatnya manusia itu melakukan kesalahan. Nah, ketika orang mengerjakan kesalahan, segera susul dengan kebaikan. Udah, dengan hal seperti itu, maka orang bisa dekat ke surga, bisa jauh dari neraka. Mutlak. Apa misalkan, misal kita melakukan kesalahan, apa salahnya santri contohnya? Gosok, cung yang suka gosok. Nggak ada yang mau ngaco. Semuanya pada ya kesalahan santri itu gosok. Maka setelah kita gosok nih, jangan diam. Udah selesai, balikin lagi sendalnya selesai enggak? Itu kita udah ngelakuin kesalahan tuh. Habis itu apa? Segera berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Apa saja? Istighfar, kebaikan. Segera baca Quran, kebaikan. Minta maaf, kebaikan. Ngasih makanan ke teman, kebaikan. Jadi setelah kita mengerjakan kejelekan, susul dengan kebaikan. Jangan sampai, perhatikan, jangan sampai hari kita ditutup dengan perkara jelek. Misal sebelum tidur kita maksiat itu jangan. Pokoknya sebelum kita menutup hari kita, tutup dengan kebaikan. Sebelum tidur jangan sampai ditutup dengan kejelekan. Itu akhir soalnya. Al-umuru bi khawatimiha. Setiap perkara itu tergantung akhirnya. Nah, kita akhir sebelum tidur kalau jelek, alhamdulillah nanti bisa-bisa sesuatu yang ada sesudahnya. Nah, jadi kata Rasul, kalau kamu melakukan kejelekan, segera susul dengan kebaikan. Dan kebaikan itu bukan sesuatu yang berat. Ya. Kebaikan itu jangan kita gambarkan kebaikan itu sesuatu yang susah. Enggak. Kita istighfar itu kebaikan. Udah astagfirullah, itu udah kebaikan. Kita baca Quran, kita baca sholawat, itu udah kebaikan.
Abi Dzar berkata, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu juga termasuk kebaikan? Kata Rasul, na'am wa hiya ahsanul hasanat. Kata Rasul, iya, ngucapin la ilaha illallah itu sudah kebaikan dan itu merupakan ahsanul hasanat. Paling baiknya kebaikan itu ngucapin la ilaha illallah. Kenapa coba kira-kira paling baiknya kebaikan itu ngucapin la ilaha illallah? Daripada haji lebih baik ngucapin la ilaha illallah. Daripada puasa lebih baik ngucapin la ilaha illallah. Daripada baca Quran satu hari satu khataman lebih baik ngucapin la ilaha illallah. Paling baiknya kebaikan itu la ilaha illallah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena la ilaha illallah itu kunci surga. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia gak mengucap la ilaha illallah gak mungkin masuk surga. Percuma orang itu puasa kalau dia gak Islam. Percuma orang itu baca Quran satu hari satu khataman sedangkan dia sendiri tidak beragama Islam. Jadi ahsanul hasanat itu la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang mengucapin la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa ala hadza, dan atas riwayat hadis ini hikayatun, ada hikayat cerita anna rajulan, bahwasanya seseorang, karena ada siapa rajul itu waqifan, berdiri di Arafatin, di padang Arafah, wa fi yadihi, dan di tangannya rajul sab'atu ahjarin, ada 7 batu. Faqad ashhidu, dan telah menyaksikan apa sab'atu ahjar, anni, bahwasanya aku rajul, inda rabbina, di hadapan Tuhan kami, bi anni, bahwasanya aku itu asyhadu, menyaksikan siapa aku, alla ilaha, bahwasanya tiada Tuhan, illallah, selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Fanama, maka tidur siapa rajulan. Fara'a, maka melihat siapa rajul, fil manami, di dalam tidurnya, kama, sebagaimana, yaro, melihat siapa an-naimu, orang yang tidur, ka'annal qiyamata, seakan-akan kiamat itu qad qamat, telah terjadi. Wa annahu, dan bahwasanya si rajul itu husiba, dihisab siapa rajul, fawajabat, maka wajib, lahu, bagi rajul, apa, an-naru, neraka. Fa'akhadhathu, maka membawa terhadap rajul siapa al-malaikatu, malaikat. Falamma dhahabu, maka ketika pergi siapa malaikat, bihi, dengan si rajul,
maka tidak mampu siapa malaikat ala rafihi. Summa siqa, kemudian dibawa apa bihi si rajul ila babin akhar, ke pintu yang lain. Fa idza alaihi, ternyata atas babin akhar apa hajarun, batu akharu yang lain, min tilkal ahjari, dari sab'atu ahjar yang tadi, min tilkal ahjari sab'ati. Falam yaqdir, maka tidak mampu siapa al malaikatu malaikat ala raf'ihi, untuk mengangkat hajar. Hatta siqa, sehingga digiring siapa bihi rajul ila sab'ati abwabin nari, ketujuh pintu neraka. Wa kana, dan ada ala kulli babin, atas setiap pintu apa hajarun, batu, min tilkal ahjari, dari batu-batu yang 7. Summa siqa, kemudian digiring bihi si rajul ila tahtil arsy, ke bawahnya arash. Faqalat, kemudian berkata siapa al malaikatu malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami, anta, engkau, ta'lamu, tahu siapa engkau, bi amri abdika, dengan perkaranya hambamu, wa inna, dan sesungguhnya kami, la najidu, tidak menemukan siapa kami, lahu, untuk abdika, menemukan sabilan, jalan, ilan nari, ke neraka. Faqala, maka berkata siapa ar-rabbu, Tuhan tabaraka wa ta'ala, abdi, adapun hambaku, ashhadat, menyaksikan apa al-ahjaru, batu-batu, falam tadi, maka tidak menyia-nyiakan apa al-ahjar, haqqaqa, terhadap hakmu. Fakaifa, maka bagaimana mungkin, adi'u, menyia-nyiakan siapa ana, aku, haqqaqa, hakmu, wa ana, sedangkan aku itu syahidun, menyaksikan bisyahadatika, terhadap syahadatmu. Qala, berkata siapa Allah, adkhiluhu, masukkanlah oleh kalian si rajul al jannata, ke dalam surga. Falamma qaruba, maka ketika
sudah dekat. Min babil jinani, dari pintu-pintu surga, dari pintu surga. Idza abau biha, idzan abwabuha mughlaqatan. Idzan ternyata abwabuha pintu-pintunya jinan itu mughlaqatan tertutup. Fajaat kemudian datang apa? Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Wa fatahat, dan membuka apa syahadat, al abwaba, pintu-pintu surga, kullaha, semuanya. Fadakhala, maka masuk siapa ar-rajulu, si orang tersebut. Ada cerita, dikisahkan ada seorang sedang berdiri di Arafah. Lagi ngapain di Arafah kira-kira? Lagi wukuf. Wukuf itu salah satu di antara amalan haji. Mudah-mudahan semuanya bisa wukuf di Arafah. Ada orang lagi wukuf di Arafah, di tangannya membawa 7 buah batu, 7 buah kerikil. Buat apa ini batu kerikil? Buat lempar jumroh, lempar jamarat asalasa, ula wusto akobah. Nah, si orang ini megang batu kerikil 7 ini, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di depan batu ini ngucapin 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu orang tersebut tertidur. Ternyata dalam tidurnya dia bermimpi bahwasanya kiamat terjadi. Nauzubillah min dzalik. Sesuatu yang paling mengerikan, kiamat terjadi. Kiamat ada berapa macam? 2. Yang pertama ada kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Nah, kiamat yang terjadi kiamat kubra. Gunung-gunung berhamburan, orang-orang kehilangan akal, perempuan melahirkan tanpa sadar. Sangat mengerikan sekali. Maka si orang tersebut kemudian dihisab. Setelah dihisab, ternyata kejelekannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Digiringlah orang ini ke neraka, wajib masuk neraka. Sama malaikat, orang ini digiring ke pintu neraka yang pertama. Tiba-tiba ada sebuah batu yang loncat ke neraka pertama. Batu yang 7 yang dibawa oleh orang tadi tiba-tiba loncat ke neraka pertama. Malaikat semuanya kaget, malaikat semuanya ripuh. Ini bukan ahli neraka batu ini, tapi masuk neraka, maka harus dikeluarkan. Takut nanti malaikat dimarahin Allah, ada bukan ahli neraka masuk neraka. Maka malaikat tukang azab di neraka semuanya berebut pingin ngeluarin ini batu dari neraka. Ternyata nggak ada yang bisa. Neraka pertama nggak bisa dimasuki, lagi ada masalah. Maka rajul kedua digiring ke neraka kedua. Ternyata di pintu neraka kedua ada batu lagi loncat, masuk lagi ke situ. Malaikat repot lagi mau ngeluarin batu ini, nggak bisa. Masalah, neraka kedua belum beres, belum bisa dimasukin orang. Ada bukan ahli neraka masuk ke neraka. Seperti itu digiring si rajul ini sampai ke 7 pintu neraka. Masing-masing dari 7 pintu neraka ini masuk ke dalamnya batu yang dulu ketika orang ini
wukuf di Arafah, dia bersaksi di hadapan batu ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka malaikat pun akhirnya angkat tangan. Ini orang gak bisa masuk neraka. Dibawalah orang ini oleh malaikat ke bawah arasnya Allah. Bawa ke bawah arasnya Allah. Kemudian malaikat bilang, ya Rabb, ya Allah, ini hambamu, engkau lebih tahu keadaannya daripada kami. Udah dihisab, amal jeleknya lebih banyak. Kau tahu itu ya Allah. Dia wajib masuk neraka, engkau tahu itu ya Allah. Kami para malaikat sudah mencoba memasukkan dia ke neraka, engkau tahu itu ya Allah. Tapi setiap mau dimasukin ke neraka selalu ada batu yang nyemplung ke neraka, yang mana batu itu bukan ahlunar. Maka kami pun repot gara-garanya sehingga orang ini gak bisa dimasukkan ke neraka. Engkau tahu itu ya Allah. Maka sekarang kami pasrahkan perkara orang ini padamu ya Allah. Apa jawaban Allah? Faqala Rabb tabaraka wa ta'ala, abdi ashhadat al-ahjar falam tadi haqqaka. Hai hambaku, Allah berbicara ke si orang tersebut. Wahai hambaku, batu-batu itu sudah menyaksikan syahadatmu dan mereka tidak menyia-nyiakan itu. Wahai hambaku, batu-batu yang kau pegang waktu di Arafah itu mereka menyaksikan bahwasanya engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mereka batu-batu itu tidak mengecewakanmu. Fakaifa adi wa ana haqqqa wa ana syahidun bi syahadatika. Kata Allah, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan syahadatmu, sedangkan aku lebih menyaksikan daripada batu-batu tersebut. Coba kita perhatikan. Ini kita harus punya amalan kayak gini. Mudah-mudahan bisa nyelamatin kita nanti di akhirat. Ini ada orang di Arafah ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi benar-benar dari hati. Syaratnya benar-benar dari hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di hadapan 72 trik. Maka kita coba praktekkan. Ke apa saja kira-kira? Ke buku yang kitab yang kita saksikan, yang kita pelajari. Kita bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dari hati. Ke apapun yang kira-kira itu baik. Kita ngucapin 2 kalimat syahadat ke mushaf. Ngucapin 2 kalimat syahadat ke uang, nanti uangnya kita sedekahkan. Ngucapin 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena siapa tahu itu yang kita bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat di depannya itu nanti bisa membela kita di akhirat, seperti hanya batu yang ngebela orang ini. Padahal sudah harus masuk neraka orang ini, dihisab kejelekannya lebih banyak daripada kebaikan, tapi dibela sama batu. Kata Allah, batu saja menyaksikan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal aku syahidun, aku yang maha menyaksikan, aku yang selalu menyaksikan, aku yang selalu melihat, aku yang lebih tahu. Maka enggak mungkin aku menyia-nyiakan. Batu kerikil saja tidak menyia-nyiakan, apalagi aku. Maka kata Allah, adkhiluhul jannah, bawa orang ini, masukkan dia ke surga. Kemudian para malaikat ini membawa si rajul tersebut ke surga. Ternyata pintu surga nggak ada yang terbuka. Lagi mau dimasukin ke neraka, nerakanya nggak mau nerima. Mau dimasukin ke surga, pintunya nggak ada yang terbuka, mughlaqah, tertutup. Hedar nih malaikat, ya Allah gimana ini mau dimasukin ke surga, pintunya nggak ada yang terbuka. Orang ini masuk surga lewat pintu apa ya Allah? Mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, hati. Gak ada yang membuka pintu surga dari 8 anggota ini.
syahadah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah datang. Seperti apa? Ya Allah a'lam. Pokoknya syahadat itu datang yang membuka pintu surga. Semuanya terbuka gara-gara syahadat. Udah takut semua sama syahadat. La ilaha illallah miftahul jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Akhirnya orang ini bisa masuk surga. Masya Allah. Wahaka dan menceritakan siapa al-imam az-zahidu yang zahid, sayyidi tuanku, al-mufti yang jadi mufti. Mufti itu yang memberikan fatwa. Memberikan fatwa itu namanya mufti. Jadi dalam Islam orang alim tentang fikih itu ada 3. Ada orang itu disebut faqih. Faqih itu dia ngerti fikih, paham fikih. Di atasnya faqih ada mufti. Enggak semua faqih itu mufti. Lebih alim lagi kalau mufti ini dia bisa ngasih fatwa. Kalau faqih cuma paham fikih, sekedar paham apa yang ada di kitab-kitab, apa yang dijelaskan para ulama, dia paham faqih. Tapi kalau mufti selain dia paham isi fikih, selain dia paham isi kitab-kitab, dia juga mengetahui keadaan yang terjadi di masyarakat. Ini 2 hal yang berbeda. Gak cukup orang itu sekedar paham kitab tapi gak paham keadaan masyarakat. Maka di atasnya fakih ada mufti yang ngasih fatwa. Ini hukumnya haram. Fatwa MUI, misal fatwa ulama, fatwa syekh. Di atasnya mufti ada namanya qadhi. Qadhi itu pemimpinnya para mufti. Kalau mufti itu tidak bisa merubah keadaan. Fatwa itu sifatnya tidak memikat, sekedar fatwa saja. Orang nggak harus mengerjakan apa yang difatwakan, nggak harus. Itu mufti berfatwa. Tapi kalau qadhi itu bisa merubah keadaan. Qadhi itu bisa merubah hukum. Kalau kata mufti ini orang hukumnya pernikahannya batal. Saya berfatwa bahwasanya nikah kamu batal. Apakah dia boleh berbeda dengan apa yang difatwakan? Boleh. Tapi kalau qadhi yang mengatakan, qadhi sudah menentukan nikahnya batal, maka mau nggak mau nikah itu batal, nggak bisa mengelak. Lihat al-mufti rahmatullahi alaihi an abihi, dari ayahnya al-mufti rahmatullahi ta'ala alaihi. Qala, berkata siapa abihi, anna Musa, bahwasanya Nabi Musa salawatullahi alaihi, najah, bermunajat. Siapa Musa? Kita kalau dengar cerita Nabi Musa itu najah. Kenapa? Karena Nabi Musa itu kalimullah. Gak heran kalau disebut kalimullah, karena Nabi Musa itu sering banget berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Najah, bermunajat siapa Musa Rabbahu, kepada Tuhannya Musa. Faqala, maka berkata siapa Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku. Khalaqta, menciptakan siapa engkau, khalqan, makhluk, wa rabbaitahum, dan merawat siapa engkau terhadap makhluk, bi ni'matika, dengan nikmatmu, wa rizqika, dan rezekimu. Summa taj'aluhum, kemudian menjadikan siapa engkau terhadap khalqan, yaumal qiyamati,
siapa Musa terhadap Zar'an. Wadasahu, dan memetik siapa Musa terhadap Zar'an. Faqala, maka berkata siapa Allah lahu kepada Musa, ma apa fa'ata yang kamu lakukan, bizar'ika dengan tanamanmu ya Musa. Qala, menjawab siapa Musa, qad rafa'tuhu, aku memanennya. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, fama tarakta minhu syai'an, apakah kamu tidak meninggalkan, fama tarakta, apakah kamu tidak meninggalkan, minhu dari zar'an, syai'an sesuatu. Qala, menjawab siapa Musa, ya Rabb, ya Allah, ma taraktu, aku tidak meninggalkan, illa kecuali, ma sesuatu, la khaira yang tidak ada kebaikan, fihi di dalamnya, di dalam ma. Qala, berkata siapa Allah, ya Musa, fa inni, sesungguhnya aku, udkhilu, memasukkan siapa aku, an-nara, neraka, man, orang, la khaira, yang tidak ada kebaikan, fihi, padanya. Qala, berkata siapa Musa, man, siapa, huwa, orang yang la khaira fihi. Qala, menjawab siapa Allah, alladzi, orang, yastankifu, yang tidak mau, yang enggan, an yakula, untuk mengucapkan siapa alladzi, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hikayat kedua dari hadis kelima diceritakan bahwasanya dulu Nabi Musa itu bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah. Nabi Musa itu orang yang menggunakan akalnya. Beliau selalu berpikir tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Maka suatu hari terbesit dalam benak Nabi Musa tentang sesuatu yang menjadi iskal. Ini kenapa bisa seperti ini? Maka bermunajatlah Nabi Musa kepada Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk-makhlukmu, Engkau merawat makhluk-makhlukmu dengan rezekimu, dengan nikmatmu. Kemudian Engkau masukkan mereka ke neraka, ya Allah. Coba kita pikirkan. Sesuatu yang ada di dalam benaknya Nabi Musa ini sesuatu yang boleh jadi benar. Ya Allah, Engkau ciptakan kita semua, Engkau beri nikmat pada kita, Engkau beri rezeki pada kita, kemudian Engkau masukkan kita ke neraka. Ya Allah, Engkau itu lagi apa sih? Ini bertanya Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Heran, kenapa di dunia Allah nyiptain makhluk, ngasih nikmat, ngasih rezeki, kemudian dimasukkan ke neraka, gak dimasukkan ke surga? Itu munajatnya Nabi Musa. Maka dijawab oleh Allah, ya Musa,
kum, ya Musa bangun, ayo berdiri. Fazroh, kemudian tanamlah olehmu, bercocok tanamlah kamu, berkebun kamu. Maka Nabi Musa pun kemudian melakukan perintah Allah. Beliau kemudian menanam tanaman dari kecil, dari bibit, disiram, dikasih pupuk, dirawat, ada rumputnya dicabutin, ada hamaknya dibasmi, sampai akhirnya berbuah lebat, sampai akhirnya dipanen sama Nabi Musa. Dipanen, diambilin buahnya, sisanya dibakar, tanaman sisanya dibuang ke tempat sampah. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ma fa'alta bizar'ika. Hei Musa, kamu apa yang kamu lakukan dengan tumbuhanmu itu? Kamu nanam dari benih, dari bibit, dari kecil, kamu siram, kamu pupuk, kamu rawat, kamu jaga. Kemudian kenapa di akhirnya kok malah kamu bakar? Ini seakan-akan jawaban dari pertanyaan Nabi Musa. Ya Allah, kamu mintain makhluk. Ya Allah, engkau menciptakan semua yang ada. Engkau kasih nikmat, engkau kasih rezeki. Kemudian di akhirat engkau masukkan ke neraka. Apa-apaan ya Allah? Dijawab sama Allah, ya Musa, kamu bercocok tanam, kamu berkebun. Maka Nabi Musa berkebun, nanam dari kecil, disiram, dipupuk, dijaga, dirawat, sampai akhirnya berbuah lebat, dipanen, sisanya dibakar sama Nabi Musa. Allah bertanya, ya Musa, apa yang kamu lakukan kepada tanamanmu? Dijawab sama Nabi Musa, qad rafa'tuhu, ya Allah, aku udah manen tanaman aku. Kata Allah, apakah ada yang kamu sisakan ya Musa? Kata Nabi Musa, enggak ada ya Allah, semuanya udah aku panen, kecuali yang enggak ada kebaikannya, yang enggak ada manfaatnya, yaitu mah dibakar. Dan buat apa dipanen juga? Jawaban Nabi Musa kepada Allah. Maka sama Allah kemudian sekak mat Nabi Musa. Ya Musa, fa ini udkhilan nar man la khaira fihi. Ya Musa, seperti itulah aku memasukkan ke neraka makhlukku hanyalah yang enggak ada kebaikannya. Sedangkan makhlukku yang banyak kebaikannya, aku masukkan mereka semua ke surga. Jadi kalau suatu saat kita terbesit perkara seperti ini di dalam pikiran kita, kenapa Allah nyiptain kemudian Allah mengangkat, maka ini jawaban cerita antara Nabi Musa sama Allah. Kata Allah, fa inni udkhilan nar